Halo para penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penerapan integral untuk menghitung luas selimut kerucut. Nah, misalkan saya mempunyai kerucut ya dengan panjang garis pelukis S besar, kemudian tingginya H kecil, jari-jari alasnya adalah R besar. Nah, kalau kita ingin mencari berapa luas dari selimut kerucut ini, maka kita ambil cuplikan luasan dari selimut. Ini berbentuk mirip seperti cincin, ya, cincin tipis dengan tebal ds. Nah, ini sebenarnya pendekatan ya, tebalnya bukan ds sebenarnya. Tapi kalau ini cincinnya dianggap terlampau kecil, tebalnya bisa dianggap cuplikan dari garis pelukis ini ya. Nah, cuplikan garis pelukis ini saya beri nama DS pakai S kecil ya. Sedangkan panjang garis pelukis itu adalah S besar. Jari-jari cincin saya ambil sebagai X ya, saya simbolkan X. Nah, sedangkan tinggi cincin ini terhadap alas kerucut adalah Y. Nah, oke. Terus kemudian caranya kita harus cari dulu hubungan antara variabel DS dengan dx. Jadi dx itu cuplikan ke arah x ya, cuplikan panjang ke arah x, sedangkan d itu cuplikan ke arah y ya. Nah, jadi kalau ini kita bayangkan, ini kan miring sebenarnya ya, miring seperti ini. Kalau saya perbesar seperti ini, ds-nya miring. Nah, terus kemudian dx-nya itu yang horizontal ya, sedangkan dy yang vertikal. Jadi kalau kita lihat bentuknya adalah segitiga dengan ds sebagai sisi miring, dx sisi siku-siku horizontal, dy sisi siku-siku yang vertikal. Nah, berdasarkan hukum Pitagoras, ds kuadrat itu sama dengan dx kuadrat plus dy kuadrat. Kemudian saya bagi dx kuadrat semua ruas, jadi ruas kirinya ds kuadrat per dx kuadrat. Nah, dy kuadrat bagi dy kuadrat 1, dy kuadrat dibagi dy kuadrat seperti ini. Nah, jadi kalau begitu bisa saya tulis seperti ini ya, sederhananya. ds per dx kuadrat sama dengan 1 plus dy per dx kuadrat. Nah, sehingga ds per dx-nya itu adalah akar 1 plus dy per dx kuadrat. Nah, terus kemudian dx-nya saya lempar ke ruas kanan. Jadinya seperti ini ya. Ini saya sebut sebagai persamaan 1. Nah, terus kemudian saya akan menghubungkan y dan x bagaimana? Caranya saya membandingkan aja. Kalau kita lihat segitiga yang besar ini, R dibanding dengan H ya, R dibanding dengan H, itu kan sama aja dengan X dibanding dengan H min Y. Ini kan H min Y ya. Jadi sekali lagi, R dibanding H sama dengan X dibanding dengan H min Y. Nah, akhirnya ini saya lempar H min Y-nya ke ruas kiri, sedangkan HR-nya ini saya lemparkan ke ruas kanan seperti ini ya. Oke, jadi Y-nya saya dapatkan H min H per R kali X. Nah, saya turunkan aja Y terhadap X ya, D per dx. H itu bilangan ya, jadi kalau turunkan 0, H dan R itu bilangan, jadi X ini kalau turunkan 1. Jadi kalau begitu turunan pertama, jadi Y terhadap X itu adalah D per dx min H per R. Nah, oke. Terus kemudian ini saya sebut persamaan 2 aja. Nah, saya masukkan sekarang ke sini ya. Saya substitusikan persamaan 2 ke 1. Akhirnya min H per R masuk ke sini. Ini dapatnya adalah ds sama dengan akar 1 plus H kuadrat per R kuadrat dx. Nah, ini bisa saya tulis seperti ini kan. Akar R kuadrat per R kuadrat plus H kuadrat per R kuadrat. Ini saya samakan menyebutnya R kuadrat ya. Nah, terus kemudian ini R kuadratnya bisa keluar ya. Saya keluarkan dari tanda akar jadi 1/R akar R kuadrat plus H kuadrat dx. Seperti itu. Nah, tetapi secara Pitagoras, hukum Pitagoras, akar R kuadrat plus H kuadrat ya, akar R kuadrat plus H kuadrat tidak lain adalah S. Ya. Ini S ini. Panjang garis pelukis kerucut, ya kan? Nah, ini saya sebut persamaan 3. Terus kemudian, cuplikan luas dari cincin dengan lebar ds, tentu saja ini kelilingnya ya 2πr, karena jari-jarinya X ya 2πx, gitu kan ya. Jadi kalau begitu luasnya cincin ini
2πx dikalikan dengan lebarnya ds. Jadi ds itu sangat dekat sekali dengan lebar dari cuplikan cincin ini ya. Jadi kalau cincinnya sangat kecil sekali, maka ds itu dianggap sama dengan dy gitu kan ya. Oke, jadi kalau begitu 2πx kali ds itulah luas dari cuplikan cincin. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan 4, terus kemudian saya substitusikan persamaan 3 ke 4. Jadi ds-nya saya ganti S per R kali dx. Untuk mencari luas selimut kerucut, saya integral ya. Saya mainkan integral. Integral dari 0, jadi pangkal koordinat sini, sampai R ya. Ini kan R ya di sini. 0 sampai R, 2πx S per R dx. Jadi sekali lagi di sini ya, batas integrasinya 0 sampai R. 2πx S per R dx. Nah, sekarang kita bisa keluarkan 2pi S per R ini, karena ini bilangan semua kan. Ini bilangan bisa keluar dari tanda integral. Jadi integral 0 sampai R x dx. Ini yang diintegral. Nah, kalau saya integral, ini hasilnya adalah E kuadrat per 2. Dengan batas 0 sampai R. Nah, terus kemudian R-nya saya masukkan, R kuadrat per 2. Terus 0 saya masukkan di sini ya. Nah, akhirnya saya dapatkan R kuadrat per 2. Nah, ini kalau saya sederhanakan, dapatnya adalah A sama dengan pi RS. Inilah luas selimut kerucut yang kita cari. Nah, A itu luas selimut kerucut, satuannya meter kuadrat. Nah, kalau pi ya 3,14 pasti ya, atau 22 per 7. Kalau R itu jari-jari alas kerucut, satuannya meter. Sedangkan S itu adalah panjang garis pelukis kerucut yang miring itu ya. Nah, sekali lagi yang kita cari ini adalah luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut itu tidak termasuk alasnya ya. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat.